sesepuh bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus akhir al-mahbub al-ustaz al-hajj Abdul Rashid Abdul Halim, mata'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'na bi'ulumihi, amin. DKM Masjid Jami As-Saadah beserta jajarannya di bawah pimpinan Bapak Haji Usman, mata'ana Allah bituli hayatihi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Saudara hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Jami As-Saadah rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah, teriring salawat serta salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, malam ini kita masuki malam yang ke-18, betul? Daripada kita melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir, berarti sudah 17 hari kita laksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Tentunya kita semua berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang telah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, maupun yang akan kita laksanakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberatkan timbangan amal ibadah kita kala di yaumil qiyamah. Saudara, satu ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh seorang laki-laki dengan 3 pertanyaan. Ya Abdullah bin Abbas, ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul amal. Wahai Abdullah bin Abbas, hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, dan pekerjaan apa yang paling baik? Abdullah bin Abbas ketika ditanya ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik, spontan beliau menjawab, khairul ayyam yaumul Jumat. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Apa argumentasinya? Yang pertama, diciptakan bapak manusia. Siapa? Nabi Allah Adam diciptakan pada hari Jumat. Begitu Nabi Allah Adam diciptakan, bagaikan mayat belum ada ruhnya, hujan. Allah tiupkan ruh, ditiupkan ruh itu dari ubun-ubun, saudara. Nanti keluarnya ruh, dicabutnya ruh dari ujung kaki. Karenanya kalau ada saudara kita meninggal dunia, kalau sudah sampai sini kelihatan kan? Ya, tinggal naik ke atas, lepas. Nabi Allah Adam begitu selanjar, masih pucat, ditiupkan ruh dari ubun-ubun. Kepala segar, wajahnya segar. Begitu sampai di tenggorokan, Nabi Allah Adam bersin, bangkis. Begitu bangkis, begitu bersih, belum ada pelajaran, diam aja. Malaikat Jibril berbisik di telinganya, ikra, alhamdulillahirabbil alamin. Baru Nabi Allah Adam mengucapkan alhamdulillahirabbil. Ini kalimat awal di dunia diucapkan manusia. Yang kedua, di hari Jumat akan terjadi kiamat. Jumat kapan? Tidak seorang pun mengetahui Jumat kapan akan terjadi kiamat, namun pasti kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Yang ketiga, di hari Jumat apabila ada hamba Allah yang mukmin soleh, mukminah solihah, sehingga dunia pada hari Jumat dia akan bebas dari pertanyaan kubur. Mudah-mudahan kita meninggal hari Jumat. Ini ada masyarakat. Yang meninggal dunia hari Jumat bebas pertanyaan kubur itu orang mukmin yang soleh. Kalau tidak soleh tidak ada, saudara. Pasalnya terjadi di sebuah kampung, ada preman mati hari Jumat. Matinya di masjid lagi. Orang kampung terheran-heran, masya Allah, itu anak tukang mabok, paling resek, tukang malakin orang. Oh, nasibnya bagus banget ya. Udah mati di masjid hari Jumat lagi.
Rupanya orang kampung nggak tahu kalau pernah ke masjid mau nyolong kipas angin, kesetrum mati. Itu bukan mati syahid namanya, mati sangit. La yasriqu sariqu hina yusriq fahuwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri, tidaklah seorang koruptor, melainkan di saat dia mencuri, di saat dia korupsi, dia bukan dikatakan orang mukmin. Orang mukmin saat mencuri, saat korupsi, imannya tengah diangkat oleh Allah. Kalau saat itu dia mati, mati su'il khatimah. La yashribu syaribu hina yashrib fahuwa mu'min. Tidaklah seorang peminum, melainkan di saat dia sakau, di saat dia overdosis, dia bukan dikatakan orang mukmin. Orang mukmin saat mabuk-mabukan, saat overdosis, imannya tengah diangkat oleh Allah. Kalau saat itu dia mati, mati su'il khatimah. La yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah seorang berzina, melainkan di saat dia berzina, dia bukan dikatakan orang mukmin. Orang mukmin saat berada di atas pusar WTS, imannya tengah dicabut oleh Allah. Kalau saat itu dia mati, mati su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, akhiri akhir kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami berlindung kepadamu ya Allah, akhir hayat kami su'il khatimah. Yang kedua, wa ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik? Abdullah bin Abbas menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan suci yang saat ini kita berada di dalamnya. Apa argumentasinya? Yang pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang 6.666 ayat turun di dalam bulan suci Ramadan. Tapi turunnya tidak langsung busrak satu kok, tidak, saudara. Melalui pertanyaan sahabat, Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Contoh masalah Ramadan. Puasa yang saat ini kita lakukan ini puasa yang teringan dibanding umat-umat lain. Umat lain puasanya berat-berat. Dan tidak ada peserta umatnya puasanya 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istri. Beralih ke zaman sahabat Rasul. Sahabat Rasul puasanya dari datang waktu Isya sampai datang waktu Maghrib. Isya sudah puasa, subuh, zuhur, asar, Maghrib buka, Isya udah puasa tadi. Kesempatan makan, minum, kumpul dengan istri cuma dari Maghrib sampai Isya. Sempat terjadi sebuah kasus 5 menit menjelang Maghrib, seorang suami berbisik di telinga istrinya dengan katanya, masuk kamar tidak dulu. Bininya kaget lah, Bapak terus buka puasa, kok pengen makan dulu biar matang belakangan. Sampai terjadi semacam ini, saudara. Akhirnya sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, buat menahan lapar tidak makan dari Isya sampai Maghrib kuat saya Rasul. Untuk menahan dahaga tidak minum dari Isya sampai Maghrib kuat saya Rasul. Tapi kalau sunnah yang aku tuh menahan ya Rasul. Nabi nggak jawab. Akhirnya turun ayat. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kamu sekalian pada malam puasa untuk kencan dengan istri-istrimu, karena mereka pakaianmu sedangkan kamu pakaian mereka. Sejak turun ayat ini maka sahabat tidak lagi puasa dari Isya sampai Maghrib, melainkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari sampai di Masjid As-Sa'adah saat ini. Saat saya termenung, hati saya berkata, pada yang protes. Kalau jawaban gitu puasa dari Isya sampai Maghrib. Saudara hadirin rahimakumullah, dalam melaksanakan ibadah puasa, mulut bukan saja tidak makan, tidak minum, tapi mulut ini bahkan seluruh panca indera kita ini
berpuasa, mata berpuasa, telinga berpuasa, hidung berpuasa, khususnya mulut berpuasa dari segala dosa yang bisa diperbuat oleh mulut. Mulut ini bisa jadi sumber pahala manakala kita lakukan dia positif untuk baca Al-Quran, selawat kepada Rasulullah, bertasbih, berzikir, semuanya jadi pahala. Sebaliknya mulut ini akan jadi sumber dosa manakala kita lakukan dia negatif, bohong mulut, ghibah mulut, caci maki mulut, fitnah mulut. Oleh karenanya dalam melaksanakan ibadah puasa kita jadikan training Ramadan ini untuk kita lakukan, untuk kita amalkan di luar bulan suci Ramadan. Wabil khusus memelihara mulut. Saya khawatir kalau kita terus berlanjut dengan kegiatan kita yang negatif ini akan mewariskan su'il khatimah. Dalam sebuah kitab bisa diterangkan ada seorang bernama Abdullah bin Ahmad. Satu ketika beliau melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali tawaf namanya. Pada putaran pertama Abdullah bin Ahmad mendengar seorang laki-laki yang tengah bergelantungan di kelambu Ka'bah membaca doa. Bunyi doanya, Allahumma akhrijni minad dunya musliman. Ya Allah, keluarkan aku dari alam dunia ini sebagai seorang muslim. Abdullah bin Ahmad mendengar memuji cakap ini doa. Putaran kedua Abdullah bin Ahmad mendengar laki-laki yang tengah bergelantungan di kelambu Ka'bah membaca doa yang sama, masih memuji cakap ini doa. Putaran ketiga, keempat, sampai putaran terakhir laki-laki yang tengah bergelantungan di kelambu Ka'bah hanya membaca doa, Allahumma akhrijni minad dunya musliman. Ya Allah, keluarkan aku dari alam dunia ini sebagai seorang muslim. Kecewa Abdullah bin Ahmad. Selesai tawaf dihampiri laki-laki ini seraya berkata, hei mas, ada bantuan. Sampai kok tolol amat sih? Sampai kok bodoh amat sih? Di tempat yang apa saja sampai minta pasti dikabulkan Allah. Kenapa cuma minta satu? Jadi laki-laki dibodoh-bodohkan oleh Abdullah bin Ahmad, tidak marah, segala senyum. Tuhan, andaikan Tuhan tahu apa yang terjadi pada diri keluarga kami, saya yakin Tuhan tidak akan membodoh-bodohkan saya. Memangnya ada apa dengan keluarga? Bercerita laki-laki ini akhwani, aku punya 2 saudara. Akhun kabir, saudaraku yang besar, wa akhun shaghir, saudaraku yang kecil. Abang dan adikku ini pekerjaannya sangat mulia, jadi bilal, jadi muadzin di masjid 40 tahun lamanya, konsisten, nggak pernah merem. Terus satu hari abang muda menghembuskan napas yang terakhir. Dia panggil aku dengan katanya, akhi tangan, saudaraku kemarin mengambil Quran, ambilkan aku Al-Quran. Dengan bangga dan senang hati aku ambilkan Al-Quran. Aku mengira abangku tidak memutuskan nafas yang terakhir dengan membaca Al-Quran atau setidaknya mendekat Al-Quran. Tapi apa yang terjadi manakala Al-Quran kuberikan kepadanya? Abangku mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi seraya berkata, aku tidak ikut Al-Quran, mati-mati kafir. Terkejut Abdullah bin Ahmad. Terus dilanjutkan oleh adikku yang kecil juga, jadi bila juga, jadi muadzin juga, 40 tahun lamanya. Satu hari di saat adikku hendak menghembuskan nafas yang terakhir, di saat sakaratul maut, dia panggil aku dengan katanya, akhi ta'an, saudaraku kemarin until Quran, ambilkan aku Al-Quran. Dengan bangga dan senang hati, ambilkan Al-Quran. Aku mengira adikku hendak menghembuskan nafas yang terakhir dengan membaca Al-Quran atau setidaknya mendekat Al-Quran. Tapi apa yang terjadi manakala Al-Quran kuberikan kepadanya? Adikku mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi seraya berkata, aku tidak ikut Al-Quran, mati-mati kafir. Abdullah bin Ahmad terkejut. Akan datang ibu pekerjaan yang begitu mulia. Jadi bila saudara, kalau kita mendoakan adzan lillah wa fillah, itu kita akan mendapatkan pahala sebanyak suara kita didengar orang, sebanyak orang yang melaksanakan ibadah. Kalau 40 tahun gimana saudara?
kali 5 pula. Kakak dan adikmu itu pekerjaannya sangat mulia. Kok akhir-akhirnya bisa su'il khatimah? Melanjutkan ceritanya laki-laki ini. Kakak dan adikku memang pekerjaannya mulia. Jadi bila jadi muadzin 40 tahun konsisten tidak pernah tidur. Tapi sayang 1000 kali sayang. Kakak dan adikku tidak pandai menjaga lisannya. Dia mudah menfitnah orang. Dia gemar menceritakan keburukan orang lain. Dia mudah berdusta. Akibat tidak memelihara lisan, mewariskan bagi su'il khatimah. Yang terakhir, wa ma khairul amal, pekerjaan apa yang paling baik? Abdullah bin Abbas menjawab, khairul amal as-salawatul khams. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah sholat 5 waktu. Ini sholat yang kita kerjakan saat ini, saudara. Nanti yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat kita. Kalau sholat terurus, ibadah yang lain akan ikut mulus. Tapi kalau ibadahnya terganjal, amalan-amalan lain pun akan ikut terganjal. Karenanya seekor monyet saja bersyukur kepada Allah dengan katanya, Alhamdulillah, khalaqtani qirdan wala kalban. Terima kasih ya Allah, kau ciptakan aku monyet bukan anjing. Aku bisa buat orang tersenyum, aku bisa buat orang tertawa. Kau monyet. Ternyata anjing juga bersyukur, saudara. Alhamdulillah, khalaqtani kalban walakin ziron. Terima kasih ya Allah, kau ciptakan aku anjing bukannya babi. Aku bermanfaat, aku bisa jaga rumah, bisa jaga kebun. Bahkan saudara, belakangan di Amerika Serikat, seekor anjing handler mampu membongkar kasus besar, kasus perampokan disertai pembunuhan, dengan ditemukan sebuah kancing jas. Dari kancing jas ini dilacak sampai berjumpa dengan si pelakunya. Ternyata babi juga bersyukur. Kata babi, Alhamdulillah, khalaqtani khinziran wala tarikus shalah. Terima kasih ya Allah, kau ciptakan aku babi. Besok aku mati, selesai urusanku. Wala tarikus shalah. Bukan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini prosesnya panjang banget. Oleh karenanya wala tatrukis sholat muta'ammidan. Jangan pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Fa inna man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi ta'ala. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah hilang dari pemeliharaan Allah. Allah tidak pelihara kita, dicuekin teman tidak enak, apalagi Allah yang cuekin kita. Assalamualaikum.